Selamat pagi untuk anak-anak Ibu, anak SMP Negeri 201 Jakarta yang hebat-hebat semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada saat ini, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita semuanya, kita bersama-sama, kita berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini, kita bisa selalu disertai oleh Tuhan, sehingga dalam pembelajaran bisa kalian terima dengan baik. Kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, pada saat ini kita kembali menjelaskan tentang atau meskipun pembelajaran saat ini sudah Ibu jelaskan pada minggu-minggu yang lalu, kita yaitu pendalaman materi, karena sebentar lagi kalian semuanya akan dihadapkan dengan kegiatan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan pada minggu depan, ya. Nah, baik anak-anak, yaitu kita sampai pada unsur pendukung tari kreasi. Tentunya kalian sudah paham pada bab yang sebelumnya, sebelum pada unsur pendukung, yaitu kemarin itu tentang pengertian tari kreasi. Nah, unsur pendukung tari diantaranya nanti akan meliputi adanya iringan tari, properti tari, tempat pentas, kemudian tata lampu, dan tata suara sedang memeragakan gerak tari dengan unsur pendukungnya. Nah, lalu apa sih yang menjadi unsur pendukung di dalam tari kreasi? Tentunya kalian paham, namanya saja adalah unsur pendukung. Pendukung tuh bisa meliputi ada iringan, ada tata busana, ada tata rias, ada tempat panggung, kemudian ada tata lampu atau yang dinamakan dengan lighting, dan tata suara atau sound system. Kalian paham bahwa sebagai materi dasar dari tari itu adalah apa? Gerak. Ya, jadi gerak itu bukan menjadi unsur pendukung, tapi masuk dalam sebagai materi pokok atau materi dasar dari tari. Oke, Ibu lanjut. Yang pertama yaitu tentang iringan musik. Iringan musik itu di dalam tari sangatlah penting di dalam kegunaan atau fungsi dalam tari, ya. Itu tentunya kalian juga sudah paham di waktu kelas 8 juga sudah Ibu jelaskan, ya. Bisa itu sebagai untuk mengiringi tari bisa dikatakan bahwa tarian itu sebagai iringan tari itu sebagai awalan dan sebagai akhiran atau untuk menghentikan suatu tarian. Kemudian juga bisa sebagai pemberi suasana atau untuk meramaikan suasana. Ya, itu fungsi-fungsi dalam iringan tari. Nah, musik di dalam tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam iringan musik, di dalam tari itu memiliki 3 aspek dasar. Yang pertama, yang dinamakan dengan sumber melodi. Kedua, ritme. Ketiga, dramatik. Sumber melodi itu untuk mengetahui rangkaian nada, sedangkan ritme degupan musik yang sering ditandai dengan aksen atau tekanan yang diulang secara teratur, sedangkan dramatik suara-suara yang dapat menimbulkan suara suasana tertentu. Misalkan kalau suasana riuh, iringan itu bagaimana, kemudian iringan sedih dan lain sebagainya, itu yang dinamakan dengan dramatik. Ibu lanjutkan, selain itu juga ada yang namakan dengan properti. Properti tari itu juga sebagai unsur pendukung dalam tari. Properti itu bisa ada bermacam-macam, ya, kegunaannya juga ada banyak sekali, nanti bisa kalian baca sendiri pada buku seni budaya yang sudah kalian punyai di rumah masing-masing, yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah, tinggal kalian membaca kembali. Tentunya namanya properti tari itu juga mempunyai fungsi. Fungsinya itu digunakan untuk apa? Selain
selain untuk memperindah tarian ya, itu properti juga bisa sebagai penguat dalam sebuah tarian atau bisa sebagai juga untuk menambahkan karakter dalam tarian tersebut. Lalu apa sih yang bisa termasuk di dalam contoh-contoh properti dalam tari? Banyak sekali ya properti-properti. Misalkan kalian juga bisa melihat di dalam ruangan di lingkungan rumah kalian, karena ini kalian belajarnya dari rumah, kalian bisa melihat beberapa contoh properti apa sih yang sekiranya bisa digunakan untuk membuat sebuah tarian. Nah, dari alat-alat rumah tangga itu bisa sapu, itu bisa pengki, itu juga bisa digunakan sebagai properti tari. Tinggal tergantung nanti bagaimana cara kita mengolah atau membuat suatu gerakannya. Ya, jadi itu nanti akan memperkuat sebuah tampilan tarian. Kemudian selain properti, unsur pendukung berikutnya adalah tata rias dan tata busana dalam tari kreasi. Nah, biasanya tata rias dan tata busana itu satu rangkaian ya, tapi juga boleh dipisah. Misalkan ya, tata rias dan tata busana itu juga mempunyai fungsi di dalam sebuah tampilan tari, baik itu tari kreasi atau tari-tari yang lainnya. Yang pertama yaitu untuk memperkuat karakter dalam sebuah penampilan atau yang ditampilkan. Kemudian untuk mempercantik menari, kalau misalkan tariannya itu tentang tarian seorang gadis atau remaja ya. Kemudian misalkan tata riasnya itu sebagai rias karakter, misalkan binatang, macan atau singa atau anoman dan lain sebagainya, itu kan mempunyai pengertian. Riasnya itu adalah untuk memperkuat atau menggambarkan sebuah karakter yang diperankan oleh seorang pemain. Nah, busana di dalam tari itu bisa digolongkan di dalam atau menjadi 5 bagian. Ya, ada yang dinamakan dengan pakaian dasar, pakaian kaki atau sepatu, pakaian tubuh, pakaian kepala, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Kalian bisa membayangkan, kalian bisa mengamati atau menganalisa kira-kira di dalam pakaian tari atau busana tari yang termasuk atau dalam kategori 5 bagian ini apa saja, kalian pasti bisa memahami. Yang bagian dasar itu yang mana, yang pakaian kaki itu mana, pakaian tubuh mana, pakaian kepala mana, pakaian perlengkapan mana, ya itu bisa kalian amati masing-masing dalam sebuah tampilan tari. Kemudian Ibu lanjutkan, yang unsur pendukung berikutnya yaitu tentang tempat pentas. Apa sih yang dinamakan tempat pentas? Atau nama lain tempat pentas itu apa coba? Oke, iya, pintar. Ya, tempat pentas itu dinamakan juga dengan panggung, ya. Panggung di dalam tari itu sangat perlu juga dalam penampilan sebuah baik tari kreasi atau tari-tari klasik atau tari yang lainnya. Nah, panggung di dalam tari itu ada bermacam-macam. Antara lain yang dinamakan yang pertama yaitu antara lain panggung prosenium. Panggung prosenium itu yang bagaimana? Panggung prosenium itu adalah panggung yang bisa dilihat oleh penonton dari satu arah, ya, yaitu dari arah depan saja. Kalian bisa melihat kalau misalnya di dalam gedung-gedung kesenian, misalnya di Gedung Kesenian Jakarta atau GKJ. Atau bisa kamu lihat di daerah di Cikini, itu di situ juga ada yang namakan dengan panggung prosenium. Kemudian yang kedua bentuk panggung tapal kuda. Tapal kuda. Panggung tapal kuda itu yang kalian pahami, di tapal kuda kan biasa magnet tapal kuda itu bentuknya bagaimana di pelajaran IPA? Ya, bentuknya kan seperti U. Kalau seperti U itu tentunya kalian bisa membayangkan, bisa menganalisa. Tentunya penontonnya itu bisa melihat dari arah mana saja. Oke, yaitu bisa dilihat dari 3 arah, yaitu dari depan, dari samping kanan, dan samping kiri. Ya. Kemudian bentuk panggung yang berikutnya yang dinamakan dengan bentuk arena. Ya, namanya arena, kalian paham. Arena olahraga, arena apa? Ya, biasanya kalau arena itu pasti bisa dilihat dari arah mana saja. Ya, jadi namanya arah mana saja ya paham, bisa dari samping kanan, depan, kiri, belakang dan lain sebagainya.
ya. Atau bisa juga tempat pentas bisa juga dilaksanakan di lapangan terbuka. Nah, itu semua yang dinamakan dengan tempat pentas di dalam sebuah tarian. Kemudian Ibu lanjutkan kepada tata lampu, unsur pendukung berikutnya yaitu tata lampu. Tata lampu disebut juga dan juga tata suara. Tata lampu di dalam tari itu dinamakan dengan lighting. Nah, lighting, apa sih fungsinya tata lampu dalam unsur pendukung tari? Nah, jelas ya, satu, digunakan untuk sebagai penerangan. Jika pelaksanaannya itu di malam hari, ataupun mungkin pelaksanaan di gedung-gedung kesenian, itu pasti tata lampu pasti sangat menarik, sangat bagus. Itu juga bisa sebagai untuk memperindah dalam penampilan karya tari atau drama tari ya. Misalkan kalau warna lampunya itu dalam suasana gembira, itu sorot lampu yang disorotkan itu apa. Kemudian kalau misalkan dalam suasana perang, itu akan berbeda-beda ya. Suatu saat pasti nanti kalian akan bisa melihat, atau enggak usah jauh-jauh kalau misalkan kamu tidak atau belum pernah melihat pertunjukan di gedung kesenian, kalian bisa melihat di Indonesia Idol ya. Indonesia Idol di situ kan juga ada tuh sorot lampu, kan akan ada berwarna-warni. Nah, itulah yang bisa kalian bayangkan. Nah, kemudian tata suara atau yang dinamakan dengan sound system. Itu dalam tampilan sebuah karya tari itu sangat berpengaruh. Jika sound systemnya itu jelek, ya kurang mendukung, nanti penampilan karya tarinya pun juga tidak akan memuaskan audiens. Sehingga bisa dikatakan audiensnya atau penontonnya akan kecewa. Itu juga akan mendukung suksesnya dalam sebuah pagelaran atau pergelaran dalam tari kreasi. Ya. Nah, itu tadi ya adalah beberapa unsur pendukung dalam tari. Ya, tadi Ibu jelaskan tentang tata musik. Tata musik di dalam tarian itu ada yang dibagi menjadi dua bentuknya, bentuk internal dan eksternal. Namanya internal itu namanya itu yang berasal dari dalam diri penari. Contohnya apa? Yang sekiranya iringan yang bisa untuk mengiringi tarian yang dari dalam diri penari, ya bisa berupa nih tepuk tangan, bisa berupa petik jari, bisa berupa teriak-teriakan atau nyanyian-nyanyian. Nah, ini sebagai contohnya kan bisa dilakukan di dalam tarian saman, itu kan bentuk internal. Kemudian eksternal, namanya eksternal, yaitu tarian yang berasal dari luar diri penari, bisa berupa iringan-iringan gamelan, musik dari flash disk atau USB dan lain sebagainya, itu yang dinamakan eksternal. Kuncinya yang berasal dari diri, yang berasal atau yang dari luar diri penari. Ya, sampai di sini kiranya ada pertanyaan, boleh kalian nanti tulis ya atau disampaikan di dalam Google Classroom masing-masing, nanti akan Ibu jelaskan apa yang menjadi pertanyaan kalian atau apa yang menjadi kebelum-pahaman kalian di dalam materi bab 6 yaitu tentang unsur pendukung tari. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ibu kali ini, pendalaman materi pada bab ini 6, mudah-mudahan kalian akan lebih paham sehingga akan menjadi bekal nanti kalian di waktu pengerjaan soal penilaian akhir semester, kalian akan lebih bagus nilainya, mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan diri kalian sendiri dan harapan orang tua dan juga harapan semua guru yang ada di sekolah yang sudah mengajar kalian. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhir kata Ibu ucapkan sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.